seperti Sadu Kang, cocok. Malam ini saya pikir teman-teman pengurus, volunteer segala macam menyiapkan acara yang sangat bagus sekali. Jadi mohon tepuk tangannya untuk mereka semua. Keren Kang ya? Iya keren, karena saya baru naik lagi ini setelah 3 tahun ini, baru kesini lagi, baru memoderasi ini dan saya lihat di grup tiap hari meeting opo ternyata mempersiapkan hari-hari terjadi perubahan yang dahsyat. Jadi itu keren sekali. Thank you Kang. Matur nuwun Kang Ikhwan, matur nuwun. Kita lanjut ke tanya jawab Kang. Iya tanya jawab ini mumpung ada Kang Rifkil dan juga Mbak Yu Imas. Ono semeh takon tak hadiah umroh. Nangone UIN. Anu kono dhuwur ki lho. UIN, mumpung ada Fatimah alumni Zahra UIN ya. ya. Satu penanya yang pertama buat cewek. Nah, Saya mau pertanyaannya semua hari ini khusus untuk cewek. Karakternya orang meh takon ini no ngarep. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya khususnya untuk Ning Imas nih. Ini ada kasus seorang perempuan. nama? Oh ya, perkenalkan nama Nur Laila Sofiatun. Panggilan? Panggilannya Ella. Status? Menuju halal. Oh, tepuk tangan. Oh, ya. Ella menuju halal. Oh, ya. Ya, ada kasus seorang perempuan itu dijodohkan. Kemudian, jangan sebut. Enggak. Dijodohkan, insya Allah dijodohkan oleh gurunya. Baiklah dari Jadi segi. ini pertanyaan titipan ya? Iya, titipan. Secara itu sudah baik semua, tapi tadi mengingat tadi yang dingendikakan oleh Ning Imas, bahwasanya dalam hal pernikahan misalnya nih penting banget tentang frekuensi. Meskipun sekufu kan bisa jadi kadang nggak sefrekuensi dalam hal mungkin karena perbedaan lingkungan, perbedaan pekerjaan dan sebagainya kan jadi kok nek ngomong koyo ora nyambung misalnya atau kok ini yo gitu atau misalnya tadi seperti bercandaannya nggak nyambung gitu. Terus hingga akhirnya sudah mendekati tuh kayak masih galau. Jane iki jodohku rak to. Aku sampai meninggal ki anu rak yo, apa namanya? Bisa enggak nih sama ini orang? Karena ngerasanya kayak kok neng ngobrol kok kadang lebih banyak gak nyambungnya misalnya. Meskipun tadi sudah diistihorohi kemudian di apa namanya baik semualah kayak gitu. Tapi itu kayak sering muncul keraguan-keraguan. Pertanyaannya bagaimana apakah itu keraguan itu adalah hanya ujian pernikahan atau memang bisa jadi itu bukan jodohmu kayak gitu atau seperti apa. Kemudian ketika sudah menikah kok masih ngerasa sudah diusahain nih, sudah kita mencari topik yang sama tapi kok ngerasa masih nggak sefrekuensi nih. Kira-kira jangan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan seperti yang itu. Yang diperlakukan cari yang lain lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tahan dulu pertanyaannya karena biasanya ada pertanyaan yang mirip juga Kang. Langsung saja, oke. Jadi kesimpulannya itu sudah ada jodohnya, sudah PDKT atau belum? Atau masih dalam kira-kira itu, keraguan itu tadi maksudnya ragu-ragu karena sudah bertemu atau belum? Sudah, kayaknya sudah. Menurut pesan tadi sudah ini ya. Ini pertanyaan titipan loh Kang. Pertanyaan titipan, Nah, jadi kan makanya saya tanya dulu. Kalau ditanya berarti tidak titipan dong. Kan ditesin, ternyata titipan diri sendiri. Akhirnya. Monggo, Monggo. Mbak Yu. Jadi keraguan itu bentuknya itu setan atau memang dia yang tidak berpuas diri ingin ganti yang lain. Cuman di kemasannya, aku kok ketok era cocok gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi dikatakan bahwa sekufu tapi tidak satu frekuensi gitu nggih. Mungkin bisa coba saya perjelas bahwa konsep kafaah itu konsep yang muncul dari ayat At-Thayyibatul Lit-Thayyibin bahwa yang baik bersama dengan yang baik ini kemudian oleh ulama fikih dijadikan sebuah konsep untuk mencari jodoh. Ini bukan syarat sah nikah, cuman sebuah konsep yang ditawarkan oleh ulama agar pernikahan itu akan lebih mampu mencapai cita-citanya yaitu sakinah mawaddah warahmah. Karena kan kalau misalkan kita bareng sama orang yang terlalu jauh bedanya sama kita kan sulit untuk bisa sakinah mawaddah warahmah kan sulit. Namun begini, sebetulnya dalam kafaah itu ada beberapa parameter.
Dan parameter itu berbeda-beda tergantung skala prioritas masing-masing. Ada yang kafaah itu ditinjau dari nasabnya, garis keturunan. Ada yang kafaah itu ditinjau dari hartanya, gaya hidup tidak jauh berbeda. Ada yang kafaah itu ditinjau dari keilmuannya. Karena misalkan mungkin ada yang si saposeksual, jadi tertarik sama cara berpikir orang dibanding tampangnya gitu, dibanding looks-nya, lebih tertarik dengan kecerdasannya misalkan. Nah ini maka skala prioritasnya dalam menentukan pasangan adalah intelektualnya. Apakah dia mapan intelektual, apakah dia sekufu dengan saya, cara berpikirnya punya mindset yang sama, punya cara berpikir yang sama, punya skala pendidikan dalam artian menyelesaikan jenjang pendidikan yang sama dengan saya, itu juga boleh bisa dijadikan standar kafaah. Kemudian bisa juga dari looks ataupun dari tampang, itu juga boleh. Tadi apa ya, harta, kemudian bukan beda lagi. Jadi ada dari tampang ataupun looks, kemudian dari ilmu, kemudian dari nasab, kemudian juga dari status sosial. Ini boleh juga menjadi parameter dari konsep kafaah atau sekufu. Nah ini kan parameternya beda-beda. Dari materi juga boleh ya? Dari materi? Boleh. Artinya kan cewek materi itu boleh ya, karena tadi boleh memandang harta juga boleh. kan? Okay. Gaya hidup. Jadi, gaya hidup. Jadi kalau misalkan saya ini setiap bulan menghabiskan 100.000, sedangkan Mas Rifkil menghabiskan 1 juta setiap bulan. Kira-kira saya memandang beliau boros nggak? Boros. Kira-kira ketika saya memandang seseorang yang punya gaya hidup yang nggak jauh berbeda dengan saya, itulah maksudnya sekufu. Kalau misalkan dikatakan materialistis, berarti kan pengennya yang lebih tinggi, yang lebih segalanya. Ya oke, kita pasti pengen peningkatan di dalam hidup. Cuman kan pasti kita harus mau mengukur diri. Konsep kafaah itu supaya kita mau mengukur diri. Kira-kira kalau mau dapet jodoh yang seperti ini, saya cocok enggak nih sama orang ini? Saya nyambung enggak nih sama orang ini? Saya bisa diterima enggak nih dengan keluarganya misalkan? Sudah kadung cinta buta, tapi kira-kira keluarganya bisa nerima enggak? Lah itu kan kadang bisa jadi pertimbangan. Sehingga konsep kafaah ini skala prioritasnya tergantung kembali kepada pribadi masing-masing. Terserah mau pilih yang mana, mau pilih kafaah yang mana itu terserah. Oke, jadi Mbak Ella, kamu pilih apanya sebetulnya? Kenapa masih ragu-ragu? Ya. Titipan ya. Titipan. Nanti tolong sampaikan ya. Karena kan kalau yang sempurna sama semuanya kan gak ada. 100% sama tuh kan gak ada. Pasti meskipun ada satu kesamaan, ada perbedaannya juga. Nah ini skala prioritas teman-teman dalam menentukan pasangan itu apa? Tanyakan kepada diri sendiri. Nah ini yang bisa menjawab adalah orang-orang yang sudah selesai kebanyakan dengan dirinya sendiri. Mungkin 80% sudah melewati berbagai macam dinamika kehidupan, dinamika emosi yang akhirnya bisa punya yang namanya jati diri, paham dia itu seperti apa, dia butuhnya yang seperti apa, dia bisa menoleransi apa, kemudian menurut dia yang penting itu apa. Ini biasanya orang-orang yang memang sudah melewati quarter life crisis, biasanya ya 25 tahun atau 25 tahun ke atas. Lah kemudian masalah kalau sudah dijodohkan, awalnya cocok tapi kemudian ragu-ragu, itu apakah cobaan atau memang tidak berjodoh, ngoten nggih? Yang dikatakan jodoh itu adalah yang melakukan akad dengan kita, yang menikah dengan kita itulah jodoh kita. Perkara nanti misalkan kan nikah bisa cerai loh, oke berarti takdir itu berubah tergantung bagaimana kita mampu tidak merawat pernikahan itu. Tapi yang penting kalau sudah menikah berarti itu jodohnya. Entah itu jodoh sampai ke akhirat atau enggak belum tentu. Makanya perlu diperjuangkan. Jodoh di dunia, apakah jodoh sampai ke akhirat, sampai ke planet lain, itu perlu diperjuangkan gitu. Saya jodoh dengan beliau di dunia, tapi PR kita adalah supaya sehidup sesurga. Nah ada pertanyaan gini Mbak Yu, ini biasa juga. Pertanyaan jenengan? Belum, ini kesimpulan tadi. Tapi belum selesai. Oh selesaikan dulu dong. Ya mohon maaf karena cukup panjang. Lah, jadi indikasi dari segala sesuatu itu diridhoi oleh Allah, itu jalannya mudah. Kalau jalannya mudah, itu biasanya diridhoi oleh Allah.
kita ini tidak kenal, tapi prosesnya cepat. Meskipun setelah khitbah saya meminta waktu untuk menyelesaikan khidmah saya di pondok, saya minta waktu 6 bulan, nunggu 6 bulan baru saya mau nikah gitu. Kalau misalkan belum selesai sampai akhir tahun di pondok, saya nggak mau pulang, saya belum mau nikah gitu. Cuman proses untuk sampai kepada khitbah, kemudian rencana pernikahan itu sangat cepat. Dan jangan tanya, pada 6 bulan proses itu banyak juga keraguan yang saya alami. Kayak ini kok jokesnya nggak nyambung ya gitu. Terus kalau ngobrol kok ini bapak-bapak banget gitu. Gimana? Pepex ya. Tapi kemudian saya ingat ayat, ini sesama juga dengan ayatnya, konteksnya itu adalah dalam pernikahan, wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Mungkin yang kamu anggap itu baik, yang kamu anggap itu buruk, yang kamu anggap itu buruk ternyata baik bagimu. Tapi yang kamu anggap itu baik ternyata buruk bagimu. Nah, kita kebanyakan dari Gen Z ini kan atau milenial sudah melek yang namanya mental health ya, kesehatan mental. Bisa jadi perilaku ataupun perasaan yang kita miliki sekarang seperti trust issue, susah percaya sama orang lain, atau susah memiliki keterikatan yang aman, curigaan terus atau cemburuan terus, itu bisa dijadi penyebabnya karena pola asuh. Nah ternyata saya ini ketika menikah dengan suami saya, karena berbeda latar belakang, berbeda pola asuh, ternyata kekurangan yang saya miliki sebab pola asuh itu dilengkapi oleh suami saya. Sekarang saya baru paham, dulu itu saya nggak nyaman karena saya nggak percaya kok bisa ya orang itu bucin banget baru kenal. Kok bisa ya ada love at the first sight, tuh nggak percaya gitu. Karena sejak kecil untuk bisa dihargai saya perlu membuktikan diri berkali-kali untuk berprestasi, tidak nakal. Nah itu baru saya dihargai. Sehingga saya pikir kok bisa ya ada orang bucin banget, saya nggak ngapa-ngapain, saya bernafas doang, ini bucin banget gitu. Cuman pengen denger nafasnya doang kan? Iya gitu. Saya ini ngereok semacam beliau kok tetap aja cinta gitu, bingung kan. Oh ternyata memang beliau ini adalah orang yang saya butuhkan. Meskipun pada awalnya saya merasa kurang nyaman. Karena itu asing buat saya. Pasti yang belajar psikologi paham gak? Lah itulah saya kadang memahami sebuah ayat itu luar biasa sekali hikmahnya. Jadi mungkin ketika awal itu ada gesekan-gesekan, perbedaan-perbedaan. Yang penting ketika prosesnya itu sudah baik, kita awalnya sudah menjalin sebuah kesepakatan untuk menikah misalkan, dan itu sudah didasari oleh berbagai pertimbangan, musyawarah keluarga atau misalkan istikharah atau sudah penyatuan visi dan misi, ya sudah itu kita coba untuk rawat, dan bagaimanapun perbedaan yang ada coba disatukan gitu. Karena kan kita juga tahu ya 5 tahun pertama pernikahan itu adalah fase pencocokan gitu. Fase, kalau dibilang fase yang sulit sebetulnya enggak, itu adalah fase adaptasi. Adaptasi itu memang enggak mudah. Yang dulunya saya sangat introvert, menikah dengan orang yang sangat ekstrovert. Yang dari pagi sampai pagi lagi bisa ketemu orang gitu. Sedangkan saya kalau ketemu orang sebentar harus masuk gua gitu. Nah ini ternyata bisa membuat saya menjadi cukup ambivert dan membuat beliau punya rem dan batasan dalam bersosialisasi karena sudah punya keluarga. Jadi sama-sama berubah, sama-sama beradaptasi, dan itu sama-sama gak nyaman, berusaha sama-sama. Oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Keren nih Kang ya. Gitu ya Mbak Ella ya, titipan pertanyaannya. Titipan sudah diri jelas? sendiri. Gitu. Sudah direkam tadi? Udah. Udah. Kang, pertanyaan kedua. Oke. Dan pertanyaannya singkat, jawabannya juga akan singkat. Karena kita kasih kesempatan ke beberapa orang.